selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham sektor komoditas. Langsung saja ke saham pertama, Medco yang ditutup di harga 1060, terkoreksi 1,39%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker sebenarnya Medco sedikit ada distribusi. Langsung saja ke tekniknya, kondisi Medco wajar. Kenapa? Karena kepentok di resisten 1, dia sempat ke resisten, hampir resisten 2, namun gagal. Tapi kondisi seperti ini masih bagus nggak? Masih bagus. Pokoknya di atas 1050 atau 1040 toleransinya jangan jebol. Ya walaupun memang support kuatnya itu ada di 1000. Tapi kalau melihat seperti ini, kalau swing low-nya sampai 1000 itu terlalu dalam menurut saya ya. Tapi kembali lagi ke masing-masing lah. Kalau menurut saya swing low-nya itu maksimal nanti di 1050, 1040. Kita tarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high. Nih ya kan 1040 nih harusnya di 38,2 aja koreksinya, terus rebound lagi. Kalau memang mau bagus harusnya koreksi itu maksimal Senin, Selasa, Rabu dah hijau. Pokoknya Rabu itu seharusnya bertahan di atas 1050. Kita lihat ya Medco, mudah-mudahan sesuai plan dan minggu depan bisa tembus lagi 1100. Mei peluang besar 1200. Mudah-mudahan untuk Medco. Lanjut, Elsa yang ditutup DG 442 menguat 1,37%. Asing net sell. Kalau di broker sebenarnya Elsa di distribusi. Elsa bagus ya, udah tembus 440. Mantap. Kalau menurut saya ini mantap. Kecil kemungkinan false break. Simple. Koreksi 2% buang aja menurut saya. Ya kenapa? Berarti dia gagal bertahan di atas berapa? 436. Udah 2% kan? Udah buang aja. Gagal. Kalau mau bagus ya langsung gas. Target berapa? 460. 454. Ya, itu minimal minggu depan. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya bagus. Volume meningkat, masih ada golden cross, bercat di tahun juga meningkat. Tapi memang di time frame weekly itu ada candle 3 watt soldier. Jangan takut. Kenapa? Weekly itu noise juga, lihat nih. 3 watt soldier-nya tetap naik kan? Nah, itu. Yang penting jangan jebol 436. Ya, tapi memang potensi upside-nya tuh makin tipis. Karena apa? Karena Bapak Ibu belinya agak tinggi. Itu aja. Ya cuan bungkus saja lah. Kalau dikasih 5%, 4% bungkus. Untuk Elsa. Itu. Lanjut. Pegas yang ditutup DG 1725 terkoreksi 2,54%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya Pegas di distribusi tipis. Pegas bagus. Oh ini sih serius bangkit. Ini time per weekly ya. Bagus. Volume juga meningkat 2 kali lipat dari minggu lalu. Dan dia berhasil menembus 1700 gas. Saham-saham bagus kecuali tiba-tiba minggu depan candlenya jebol. Ya kita kasih toleransi ya. Jangan pakai 1700 tapi pakai 1650. Nah kalau candle mingguannya tutup di bawah 1650 berarti sinyal ada sell in Mei. Kemungkinan besar ya. Kenapa? Karena ini minggu depan harusnya nanjak, nggak ada cerita turun. Apalagi sampai jebol 1650. Kemana arah selanjutnya? 2000, 1900. Itu arah Pegas kalau jalan di Mei ya. Menarik Pegas. Coba lihat time frame monthly-nya. Monthly-nya juga bagus. Bagus nih. Walaupun memang volume nggak signifikan, masih ada 3 hari perdagangan. Kalau digas lagi kan ya udah 2000. Psikologis Pegas ya. Cuman Bapak Ibu perhatikan di time frame daily ada candle bearish engulfing. Nah itu kita kasih toleransi nanti 1650. Kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi sampai 1600 juga silahkan. Dia 200 ya. Ya memang kalau seperti itu yang mana yang, kalau seperti itu bingung yang mana yang tepat untuk support. Di market nih nggak ada support yang selalu tepat. Kadang nggak sesuai harapan. Yaitu kembali ke masing-masing strateginya seperti apa. Ya kalau mau jebol 1650 cut loss terus nanti buyback di 1550, 1580 silahkan. Atau mau sekalian cut loss di bawah juga silahkan. 10% dengan reward seimbang aja. Boleh, nggak salah ya. Yaitu kembali ke masing-masing. Mana yang Bapak Ibu sering profit strateginya. Sebenarnya kalaupun Bapak Ibu nanti beli sampai 1650 dan cut loss di bawah 1650 itu sebenarnya nggak masalah. Kalau Bapak Ibu punya sudah teruji sistem trading, sudah bisa screening saham, jadi bisa dicari di saham yang lain untuk mengganti. Walaupun misalnya Pegasnya tiba-tiba turun sampai 1550 rebound lagi. Kalau misalnya Bapak Ibu nggak buyback ya udah, nggak bisa kita hindar ya itu.
Jadi itu aja untuk Pegas. Menarik harusnya Pegas. Ya, lanjut. PGEO yang ditutup di harga 965 menguat 4,89%. Asing net sell. Kalau dibuka responnya PGEO. Akumulasi. PGEO bagus. Time frame daily bagus. Cuman sekarang dekat resisten berapa? 95. Lebih cenderung kemana? Lebih cenderung ke atas. Tapi saat ini ya menurut saya kalaupun ada koreksi 2 hari 3 hari itu nggak masalah. Selama nggak jebol 900. Itu aja. Kan bisa jadi swing low-nya nanti terus gas. Tapi ya kita lihatlah. Kalau menurut saya cenderung kemana arah? Ya jelas cenderung ke atas. Karena dia akan meretest. Ini sudah breakout juga nih. Ya aman berarti. Ya paling nggak EMA 200 1050 1040. Itu tujuannya minggu depan. Kalau langsung jalan ya mudah-mudahan. Kita lihat aja nanti kesimpulannya. Kita lihat aja nanti untuk pergerakannya. Menarik harusnya cuman harga belinya. Tergantung Bapak Ibu lah bagaimana strateginya. Mau pakai cut loss di bawah 950 boleh. Buyback nanti di 900. Mau cut loss di 900 boleh juga. Kalau di bawah 900 cut loss. Kalau bingung saya itu gak tahu harus apa. Tapi saya melakukan yang sesuai plan. Tapi saya bingung cari sahamnya. Screening sahamnya saya bingung. Kalau Bapak Ibu bingung bisa join secara gratis. Buatkan strategi saham-saham pilihan, update saham live market itu lewat stok dengan memasukkan kode external community di menu profile, scroll ke bawah terus masukkan kode external community R-nya besar R41778. Itu minimal saldo 10 juta baru Bapak Ibu bisa klik join karena itu di sistem Stockbit bukan saya yang mengharuskan ya, coba aja kalau Bapak Ibu. Dan setelah join, per tanggal join sebulan ke depan Bapak Ibu harus ada transaksi beli jual saham akumulasi selama sebulan 50 juta Bapak Ibu akan tetap di grup. Dan grupnya itu tidak permanen ya. Kalau Bapak Ibu nggak cocok trading bersama Borneo Trader itu bisa keluar. Jadi nggak selamanya Bapak Ibu kalau sudah klik join itu selamanya di Borneo Trader nggak ya. Bapak Ibu bisa keluar kalau nggak cocok ya. Silakan kalau mau bergabung. Kalau belum punya akun Stockbit, bisa pindah ke Stockbit. Tapi kalau sudah nyaman dengan sekuritas selain Stockbit, Bapak Ibu bisa join lewat grup Swing Trader. Link 3 di deskripsi. Ya, pilih grup Swing kalau tertarik. Kalau mau belajar baca bit offer, melihat tahap momentum untuk trading scalping, nggak harus gorengan, bisa big cap second laner. Kayak kami kemarin scalping di Indi, terus di Goto, dibuka, ya. Itu, tapi kembali lagi ke masing-masing, pilih aja kalau yang suka. Itu aja dulu untuk Goto. Saat ini bagus, target 1000 harusnya disentuh minggu depan. Mudah-mudahan ya. Kalau menurut saya PGW minggu depan ada potensi menembus 1000-nya dengan target arah EMA 200. Itu lanjut MDKA yang ditutup di harga 1680 muat 4,34%. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker resminya MDKA akumulasi. Wah, bagus MDKA nih, ada akumulasi. Cuman harga emas kita lihat. Harga emas bagus. Koreksi biasa ya. 0,89% masih aman lah. Cryptocurrency update naik semua ya. Rebound semua nih. BTC udah di 9.000. BTC sudah di 95.000. Nantilah saya buatkan videonya. Kita ke MDK dulu. MDK bagus. Ini gambaran saya potensi besar naik. Ya memang naik dia. Sempat menguji 1.800 walaupun nggak pas 1.800 koreksi. Sideways-nya bagus. Support Bapak Ibu harus pakai 1.600 jebol itu buang. Untuk MDK masih menarik nggak? Masih. Potensi menguji 1.800 masih peluang. Potensi menguji 1.800-nya resisten kuat untuk MDKA. Itu aja dulu untuk MDKA ya. Time frame weekly-nya kita lihat bagus, koreksi biasa dan tutupannya masih di atas candle minggu lalu. Masih aman MDKA. Lanjut MBMA. Lanjut MBMA yang ditutup di harga 316 menguat 1,28%. Asing net sell. Kalau di buku resminya MBMA di distribusi. MBMA bagus, ada potensi menembus 320 mudah-mudahan minggu depan. Ini memang di bawah resisten dia ya. Tapi kalau dihitung kan resistennya 3 berapa? 330 ya. Ya 320 330 itulah. Kita pakai yang agak bawah aja 320. Ya cuman turun 1% kan nggak masalah. Masih bisa naik nggak? Masih. Kalau dilihat volume meningkat dan candlenya baru 2 ya harusnya ada masih bisa candle 1 hijau lagi. Berarti ada potensi MBMA menembus 320. Itu aja dulu untuk MBMA. MBMA masih bagus. Kalau di grup Borneo Trader udah beli MBMA itu bahkan dari di grup Borneo Trader tuh 14
Februari. Jadi seperti itu aja untuk MBMA. Lanjut, BRPT yang ditutup di harga 750 terkoreksi 1,96%. Asing net sell. Kalau dilihat di broker resminya BRPT di distribusi. BRPT bagus, swing low, aman. 740 jangan jebol. Dikasih lumayan kan tuh. Kalau Bapak Ibu FOMO beli di 780, 790, aduh sekarang malah plotting loss 2%, 3%, bahkan ada 4%. Nah, sekarang beli besok 750, 740. Langsung saja ketikanya BRPT bagus. Nah, ini akan membentuk swing low, apalagi nih ada mirip-mirip candle tree black crow. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya koreksi biasa walaupun candle hammer terbalik nggak masalah. Yang penting jangan jebol berapa? 740. Potensi rebound. Target ke berapa? 800 minggu depan. Disclaimer analisa kembali. Lanjut. Brand yang ditutup di harga 6.000 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau di broker resminya brand di distribusi. Brand bagus. Cuman saya lihat ya, setiap sore itu ada crossing barang. Nggak tahu ada apa rencana. Kenapa? Karena setiap sore itu selalu ditarik ke 6.000, sempat turun tarik 6.000, sempat turun tarik 6.000. Ya 2 hari ini saya lihat crossing barang. Man ya selama nggak jebol 5.800 sih oke-oke aja lah ya. Itu aja kalau saya loh. Tapi kembali lagi disclaimer, 5.800 support harus dijaga. Udah gitu aja. Menarik nggak? Harusnya menarik. Hijau bagus nih brand. Ya target brand berapa? 6.500 minggu depan. Kita targetkan. Ada potensi 8% minimal. Risknya kecil aja tuh paling 3%. Disclaimer. 3-4% lah cut lossnya. Tapi risk rewardnya tadi minimal berapa? 8%. Disclaimer analisa kembali. Brand. Coba lihat time frame weekly-nya. Wah bagus. Volume besar. Ya memang tutupannya pas di level psikologis 6.000. Ya kita lihat minggu depan. Ya. Untuk brand. Lanjut. BR. Lanjut. Antam yang ditutup di harga 2.140. Terkoreksi 0,46%. Asing net buy. Kalau dibuka resminya Antam akumulasi. Antam bagus, cuman sudah kepentok resisten. Apakah tembus? Mudah-mudahan tembus ya. Cuman harga sekarang harga agak nanggung. Nah, kalau kemarin 23 April Bapak Ibu beli deket-deket 2.000 tuh menarik. 2.000 tuh menarik. Sekarang sudah naik lagi. Ada potensi nembus 2.200, ada peluang. Kalau menurut saya ini bisa Mei ini ya, 1-2 minggu ke depan. Kalau memang nggak ada sell in Mei 1-2 minggu ke depan tuh Antam naik dulu. Target berapa? 2.400. Ada peluang 2.400. Kita lihat nanti. Ya, Antam. Lanjut. Inco yang ditutup di harga 2.510 terkoreksi. Menguat 2,86%. Asing net buy. Kalau dibuka resminya Inco akumulasi. Langsung saja kata lingkarnya. Inco saat ini disupport harus dijaga 2.400, jangan jebol. Ada akumulasi di tanggal 25. Coba tarik seminggu. Itu juga netral dan Bapak Ibu lihat yang akum juga SQ, DR, MG, CC, ZP, AG. Oke lah, masih oke. Yang penting intinya Inco jangan jebol berapa? Jebol 2.400. Jebol itu udah. Target kemana Inco? Resisten kuat 2.800. Ada potensi upset 10%. Mudah-mudahan ya 1-2 minggu ke depan. Pokoknya hati-hati kalau di bawah 2.400. Inco. Lanjut. Tins yang ditutup di harga 1.135 menguat 6,57%. Asing net sell. Kalau di broker resminya Tins akumulasi. Tins bagus. Atas. Tembus 1.100. Gas nggak? Harusnya gas. Target berapa? 1.200 minggu depan. Menarik nggak? Harusnya iya. Jadi kalau ditanya boleh beli nggak sekarang? Support 1.100 silakan. Kalau Bapak Ibu mau pakai stop loss. Ya. Ya kalau menurut saya swing agak ketinggalan. Dan ketinggian risknya lebih besar. Kalau baru mau masuk. Kalau Bapak Ibu masuk waktu di 1.000 ini plannya udah tinggal buat plan aja. Ini kan dia mau menembus nih. Di bawah nih. Dia mau nembus support 1.000 udah nekat. Tapi yang membuat ragu apa? Takut turun. Takut loss. Takut plotting loss. Padahal kalau Bapak Ibu punya plan, punya sistem trading, udah cut loss cari saham lain lagi. Itu jangan takut kalau Bapak Ibu mau bertahan, mau bisa memenangkan untuk dalam trading saham. Walaupun menangnya tuh nggak mungkin 100% ya. Ya kalau menangnya 80%, 70% kan oke juga lah risk rewardnya. Ya harus punya trading plan. Itu untuk Tins. Menarik 1.200 kemungkinan besar. Catatan nggak ada sell in Mei. Potensi 1-2 minggu ke depan di arah
Lanjut, Akra yang ditutup di harga 1185 terkoreksi 0,83%. Asing net sell. Kalau dibongkar semuanya, Akra masih akumulasi. Akra bagus. Ya, kalau Bapak Ibu nonton video saya waktu di bawah ini saya bilang perkiraan potensi swing low terjadi. Jangan jebol 1040. Cut loss saja 2,5%. Cari video saya waktu itu. Kalau Bapak Ibu lihat ya. Kalau di grup YouTube itu saya sudah infokan 17 April. Nih, saya infokan itu tanggal 15 kalau saya buatkan videonya. Tanggal 15 saya infokan itu profit ya. Akra, Bumi di situ saya buatkan videonya. BBTN ada nggak? Kalau nggak salah BBTN. Goto, Buka ya. Itu kalau Bapak Ibu mau mencoba dulu, coba nonton di YouTube. Gabung komunitas eksternal YouTube ya, pilih yang trader semi pro itu per 2 minggu videonya setiap tanggal 1 dan tanggal 15 setiap bulannya. Kalau mau yang trader pro itu setiap hari Minggu. Kalau minggunya dalam sebulan 5 kali ya 5 video. Ya kalau tertarik coba aja sebelum Bapak Ibu join trading bersama Borneo Trader yang live trade setiap hari. Jadi itu aja dulu untuk Akra, bagus. Pokoknya Akra di atas 1150. Kita pakai 1150 aja. Di atas itu aman. Support harus dijaga berapa? 1140. Di atas itu aman. Target kemana? EMA 200-nya. 1300. Mudah-mudahan bisa di Mei untuk Akra. Lanjut ESA yang ditutup di harga 635 menguat 1,6%. Asing net buy. Kalau dilihat di bawah sebenarnya ESA akumulasi. ESA bagus. Wah, dia baru bagi dividen ya. Besar nggak dividennya? 10 dengan harga sekarang 1,5% aja. Nggak ngaruh. Potensi tembus 650 resistennya minggu depan. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya bagus. Ya, bagus. Jadi gimana? Elsa Bapak Ibu tetap pakai supportnya 600, silahkan. Ya, tapi menurut saya nggak jebol 600. Jebol 600 itu kalau ada sell in May. Itu aja ingat Elsa. Menurut saya Borneo Trader ya, disclaimer. Potensi ke berapa? Tembus 600. Tembus 600 kemana minimal? 680. Sampai 720. Ada potensi upset 10-20%. Disclaimer. ESA. Saham terakhir NCKL yang ditutup di harga 695 menguat 4,51%. Asing net buy. Kalau dibongkar semuanya NCKL akumulasi. NCKL bagus. Tembus 700. Apalagi normal akumulasi. Coba lihat time frame weekly. Nah, weekly-nya bagus. Volume juga besar 3 minggu. Harusnya nonjok atas nih. 720 harusnya disentuh 725. Bapak Ibu lihat lagi kembali ke time frame daily, MACD-nya golden cross, sudut kemiringan 45 derajat dan melewati perbatasan garis nol. Walaupun memang volume nggak terlalu kuat, tapi lebih cenderung kemana? Ke atas. Kalau ada koreksi-koreksi dikit, sikat sebelum dia tembus 720. 660 support harus dijaga. Jadi kalau ada koreksi, sikat di 660. Kalau mau beli sekarang juga silahkan. Ada potensi minggu depan tembus 725. Itu aja untuk NCKL. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.